Season 2, Bab ke-50. Apa alasan kamu mencintai dia? Boy menatap adiknya dalam-dalam. Tidak tahu, aneh, ya? Ia memainkan jemarinya dengan kepala menunduk dan pipi bersemu merah. Aneh kenapa? Boy terkekeh, tangannya terulur membelai rambut panjang adiknya, membuat gadis itu semakin menunduk. Kalau melihat dari sikapnya selama ini padaku, seharusnya yang tumbuh adalah perasaan benci. Dia menolakku di malam pertama pernikahan kami, mengabaikanku, dan bersikap sangat dingin. Kakak tahu semua itu, kakak pernah melihat dan mendengarnya sendiri, kan? Ya, dan itu yang membuat aku dan papa sangat kecewa. Kalau ada yang berani menyakiti adik perempuanku, siapapun itu tidak akan kuampuni. Imbuh pemuda itu. Tapi, entah kenapa aku malah melihat dia dari sisi yang berbeda, Kak. Bukan hanya soal apa yang dia tulis tentangku dalam buku rahasianya. Tapi, bagaimana dia bisa menyimpan kenangan dan rasa sakitnya tentangku? Bagaimana dia mengadu pada Robnya bahwa dia sedang merasa sakit karena kehilangan seseorang yang bukan miliknya? Bagaimana dia terbangun di malam hari hanya untuk mendoakan seorang anak perempuan yang tidak ada hubungan darah dengannya? Apakah doanya adalah salah satu dari ribuan doa yang dilangitkan untukku yang didengar Allah, sehingga aku selamat dari musibah itu? Kalimat panjang itu membuat Boy terdiam, membiarkan adiknya mengungkapkan seluruh isi hatinya tanpa sisa. Dan bagaimana Allah memilih dia sebagai jembatan untukku agar bisa kembali pada kehidupanku yang sebenarnya, dari Amira Khairunisa menjadi Bianca Alfiana Darmawan. Dan secara kebetulan yang paling ajaib, dia pun lahir dari rahim Ibu Wulan, wanita berhati mulia yang menyelamatkan hidupku dari musibah. Apakah semua itu pertanda? Sudut bibir Boy melengkung tipis. Menyimak. Mama bilang, pada saat seseorang sedang bimbang tentang perasaannya, maka lebih baik menjalankan salat istikharah untuk meminta petunjuk. Tapi, kenapa setiap kali aku bersujud, justru perasaan itu semakin kuat? Aku ingin ikhlas dan melepasnya, tapi kenapa berat sekali? Bukannya benci, malah cinta yang tumbuh di hatiku. Semakin dia menjauh dari aku, rasanya semakin besar rasa ini. Kenapa seperti ini? Untuk pertama kali, Boy menyela. Adek, kamu tidak perlu bimbang. Karena sebenarnya jodohmu sudah ditentukan bahkan sebelum kamu lahir. Kalau kamu dan Erlan memang berjodoh, insya Allah kalian akan bersama kembali. Allah selalu punya cara yang unik untuk menyatukan. Kadang Allah mempertemukan kita dengan orang yang salah lebih dulu, sebelum mempertemukan dengan orang yang tepat. Kenapa? Karena Allah sedang mengajarkan kita untuk bersyukur. Apakah halal kalau aku menyimpan cinta untuknya? Aku takut ini akan menjadi dosa untukku dan untuknya. Insya Allah. Lagi pula sampai saat ini, Papa belum melayangkan gugatan pembatalan pernikahan. Apa kamu tahu kenapa? Bian menggeleng. Papa adalah orang penting dengan jam kerja yang padat. Mengurus hal lain tentu butuh waktu luang. Karena Papa sibuk kerja? Jawabnya membuat Boy terkekeh. Jangankan pekerjaan, urusan sepenting apapun akan Papa tinggalkan demi kamu. Itu karena Papa masih memberi dia kesempatan untuk membenahi diri dan menunjukkan bahwa dia bisa mengambil alih tanggung jawab Papa, tanggung jawabku, terhadap kamu. Dalam hitungan detik bola mata Bian mulai mengembun. Pada saat Papa melepas kamu nanti, saat itu juga tanggung jawab terhadap kamu sepenuhnya akan pindah dari Papa kepada dia. Karena itu Papa tidak akan memilih sembarang orang untuk dijadikan imam kamu. Dia akan menjadi orang yang paling menyesal andai kamu tidak bahagia. Dan melalui cara ini juga, Papa memberi kamu kesempatan untuk mempertimbangkan semuanya. Maka, Mama meminta kamu berusaha dengan melakukan salat istikharah. Dan hasilnya, cinta tumbuh di hatimu. Boy menyeka tetes air mata yang mengalir di pipi sang adik, lalu berbisik. Sama-sama hijrah, kamu dan dia akan belajar, berusaha memberikan versi terbaik dari diri kalian. Bukan semata-mata karena ingin dipandang baik oleh manusia, tapi karena berharap ridha Allah dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, supaya bisa menuju jannah bersama. Bian kembali melabuhkan kepala di dada sang kakak. Terima kasih, Kak.
Lihat, betapa beruntungnya aku berada di tengah keluarga ini. Perempuan yang mendapatkan kakak nanti akan menjadi perempuan paling beruntung. Boy terkekeh. Belum tentu. Aku tidak sempurna dan banyak kekurangan. Jangan memuji manusia terlalu berlebihan. Pokoknya aku sayang kakak. Aku sangat beruntung kita terlahir dari rahim yang sama. Ucapnya manja. Aku juga, sayang. Tanpa mereka sadari sepasang telinga sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Alfian bersandar di balik dinding, menyimak semua curahan hati putri kesayangannya. Lelaki itu menghembuskan napas panjang, kemudian segera kembali ke kamar. Habis dari mana? Tanya Aileen saat suaminya memasuki kamar. Habis lihat anak-anak. Oh. Ia mengulas senyum. Kebiasaan suaminya tidak pernah berubah. Sebelum tidur, ia akan memeriksa anak-anak satu persatu. Alfian menyibak selimut dan berbaring di sisi sang istri. Aku sedang memikirkan Bian. Kenapa dengan Bian? Aku sedang berpikir, apa aku akan sanggup melepasnya suatu hari nanti? Kenapa rasanya berat setiap kali memikirkan bahwa cintanya akan terbagi? Aku tidak akan lagi menjadi lelaki yang paling dia cintai. Kamu sedang cemburu, Mas? Alfian mengangguk dengan wajah datar. Sangat. Membuat Aileen terkekeh. Tapi, yang aku tahu, bagi seorang anak perempuan ayahnya tetaplah cinta pertamanya dan itu tidak akan pernah terganti oleh siapapun. Dia akan jatuh cinta kepada laki-laki lain, tapi tidak akan sebanyak dia mencintai ayahnya. Kenapa? Karena cinta seorang anak perempuan kepada ayahnya tidak terbatas, karena dia tahu, ayahnya adalah satu-satunya laki-laki di dunia yang tidak akan pernah menyakitinya. Dengan diantar sopir, Bian menuju ke pondok Abah yang baru. Hari ini ia ada janji dengan Alia dan Vio untuk mengunjungi Abah dan Umi. Sebelum tiba, ia memutuskan untuk mampir ke sebuah toko kue dan membeli untuk Umi dan adik-adik pondok. Saat akan kembali ke mobil, langkah gadis itu seketika terhenti saat melihat sosok lelaki yang berjalan dengan gagah melewatinya. Mas Erlan! Panggilnya, membuat langkah lelaki itu terhenti. Erlan mengulas senyum, yang malah membuat jantung sang gadis berdebar dan langsung menunduk. 2 bulan tidak bertemu membuat Erlan tampak berbeda. Entahlah, mungkin jauh lebih tampan dari sebelumnya. Astagfirullah. Hai, lama tidak ketemu. Apa kabar? Ucapnya ramah. Alhamdulillah, baik, Mas. Bian kembali menunduk, entah mengapa matanya sedikit sulit teralihkan dari lelaki itu. Mas Erlan mau kemana? Ada meeting di gedung kantor sebelah. Jawabnya singkat, sambil menunjuk sebuah gedung kantor tak jauh dari tempat mereka berada. Oh. Kecanggungan mengisi kebersamaan mereka. Habis dari mana? Tanya lelaki itu. Beli kue buat Umi sama Abah. Mau ke pondok? Ia mengangguk pelan. Titip salam untuk Umi dan Abah. Ia masih tersenyum tipis. Kalau begitu aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanpa banyak kata, Erlan melangkah pergi meninggalkan Bian yang masih menatap punggungnya dari kejauhan. Sebuah interaksi kecil yang terpantau langsung oleh Alfian. Ia mendesahkan napas panjang setelah melihat video singkat yang dikirim ke ponselnya. Dan, kalau ada waktu, aku ingin bicara denganmu siang ini. Ucap Alfian melalui sambungan telepon. Dahan melirik angka yang ditunjuk jarum jam. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Oke, kita bertemu di kafe biasa saja. Kebetulan aku baru mau keluar kantor. Balas Dahan, tanpa bertanya apa tujuan Alfian ingin berbicara. Toh, tanpa diberitahu pun ia sudah mampu menebak. Oke. Alfian langsung menuju sebuah kafe tak jauh dari kantor. Kebetulan gedung kantornya dengan Dahan berada di wilayah yang sama dan tidak begitu jauh. Sambil menghabiskan waktu, mereka membicarakan beberapa hal,
termasuk tentang hubungan Bian dan Erlan. Tentang cinta yang telah bersemi di antara keduanya. Bagaimana menurutmu? Tanya Alfian. Aku sangat setuju. Akhir-akhir ini Erlan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Aku yakin pengalaman kemarin mengajarkannya banyak hal. Ia menghembuskan napas panjang. Semoga kedepannya dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau dia melakukannya, maka aku yang akan menghajarnya dengan tanganku sendiri. Imbu Alfian disambut Darren dengan tawa kecil. Kalau begitu dalam waktu dekat kami akan datang untuk melamar ulang. Tolong, jangan ditolak atau dipersulit, ya. Gurau lelaki itu. Tapi aku tetap tidak mau tergesa-gesa menggelar pernikahan ulang. Bian anak perempuanku satu-satunya. Tentu saja, kita masih punya banyak waktu untuk itu. Setidaknya, anak-anak akan lebih tenang dalam menjalani prosesnya. Baiklah. Alfian menyeruput secangkir teh, sorot matanya kemudian tertuju pada seorang pemuda yang duduk di meja sebelah. Revan? Sontak lelaki itu menoleh. Om? Ia mengangguk sopan, lalu mendekat ke meja di mana Alfian dan Darren duduk dan saling berjabat tangan. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Om. Kebetulan sekali bertemu di sini. Ayo duduk bersama kami. Tawar Alfian kepada pemuda itu. Lagi pula pembicaraan pribadinya dengan Darren sudah selesai dan menemui jalan keluar. Terima kasih, Om, tapi saya sedang buru-buru. Masih ada urusan di luar. Oh begitu. Kalau begitu, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kembali berjabat tangan, lelaki itu melangkahkan kaki dengan sedikit tergesa, diiringi seringai tipis di sudut bibirnya. Waktu menunjukkan pukul 18.45 ketika Erlan keluar dari ruang rapat. Pertemuan itu memakan waktu cukup lama. Sambil mempercepat langkah menuju parkiran, ia melirik jam tangannya, masih ada waktu untuk menjalankan salat maghrib. Namun, baru akan naik ke mobil, ia menangkap suara seorang wanita sedang merintih tak jauh dari sana. Erlan memandang ke segala arah, mencari asal rintihan tersebut. Kakinya perlahan mengikuti arah sumber suara. Hingga pada saat ia mendapati seorang wanita sedang menangis dengan pakaian sobek dan rambut acak-acakan. Astagfirullah, ada apa, Mbak? Tanyanya sambil berusaha mendekat. Wanita itu terduduk sambil menangis dengan tangan memeluk diri. Tolong saya, Mas. Saya dilecehkan orang. Astagfirullah. Erlan kembali menoleh ke segala arah. Di tempat luas itu, hanya ada mereka saja. Bahkan tidak ada petugas keamanan pun yang terlihat. Melihat pakaian sobek wanita itu, ia berinisiatif memberikan blazernya untuk menutupi bagian tubuh sang wanita yang terbuka. Tunggu sebentar, saya akan panggilkan petugas keamanan dulu. Mbak harus cepat lapor polisi. Erlan hendak melangkah, namun baru beberapa langkah wanita tadi kembali menjerit histeris. Membuang blazer milik Erlan ke sembarang arah dan meraung meminta tolong sambil menabrakkan diri pada tubuh Erlan hingga keduanya terjerembab ke lantai. Dalam hitungan menit, beberapa staf keamanan tiba di sana. Ada apa ini? Teriak salah seorang di antaranya. Tolong saya, Pak. Dia berusaha melecehkan saya. Isak wanita tadi sambil mendorong Erlan dengan ketakutan. Rahang Erlan pun terbuka lebar mendengar ucapan wanita itu.